Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Apple yang dikabarkan akan menambah investasi lagi di Indonesia sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah demi bisa menjual iPhone 16 series secara resmi. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari Xiaomi yang kembali merilis smartphone 5G entry level, yaitu Redmi A4 5G dengan harga terjangkau 1 jutaan. Samsung Galaxy A16 yang sudah masuk secara resmi ke pasar Indonesia, hingga ROG Phone 9 series yang telah resmi diperkenalkan secara global. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP kamera 108 megapiksel terbaru ZTE. ZTE Blade V70 resmi rilis. Kamera cakep dan punya dynamic island mirip Apple. ZTE baru saja meluncurkan smartphone kelas menengah terbaru, yaitu ZTE Blade V70, yang kini terdaftar di situs internasional mereka. Smartphone ini memiliki layar LCD 6,7 inci beresolusi 720x1600 pixel, dengan refresh rate 120 Hz. Didukung prosesor octa-core 2 GHz, ZTE Blade V70 menawarkan RAM 8 GB, penyimpanan internal 256 GB yang dapat diperluas, serta sensor sidik jari di tombol daya. Baterai berkapasitas 5.000 mAh hanya mendukung pengisian daya cepat 22,5 watt. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel dengan aperture f1.75, sementara kamera depan 16 megapikselnya siap untuk selfie. Smartphone setebal 8,2 mm ini menjalankan UI MyOS 14 berbasis Android 14, serta dilengkapi fitur Live Island 2.0 yang terinspirasi dari Dynamic Island milik Apple. ZTE Blade V70 sendiri tersedia dalam 3 warna, yaitu Glacier Green, Stardust Grey, dan Sunshine Gold. Namun untuk harganya masih belum diumumkan. Samsung Z Flip 7 Fan Edition. Samsung Galaxy Z Flip Fan Edition pertama akan rilis tahun depan. Samsung dikabarkan akan merilis 2 smartphone lipat pada tahun 2025, yaitu Galaxy Z Flip 7 dan Galaxy Z Flip 7 FE. Untuk Galaxy Z Flip 7 FE diklaim bakal dirancang sebagai versi lengkap terjangkau dari Flip 7 reguler. Meski menggunakan layar yang sama, Galaxy Flip 7 FE kemungkinan akan dibekali kamera lebih sederhana dan chipset yang kurang bertenaga, seperti Exynos 2400 yang juga digunakan di beberapa wilayah untuk seri Galaxy S24. Keputusan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pembeli tergantung pada selisih harga antara Flip 7 dan Flip 7 FE nantinya. Jika perbedaan harga mencapai $100-200 atau sekitar 2-3 jutaan, kemungkinan akan banyak pengguna yang tidak keberatan dengan spesifikasi yang lebih rendah. Namun, jika harga Galaxy Flip 7 FE nantinya bisa lebih murah lagi, bisa jadi ini akan mendorong penjualan yang jauh lebih signifikan. Rumor ini berasal dari analis terpercaya Ross Young dari Display Supply Chain Consultants via X.com. Apple invest lagi 1,5 T ke Indonesia. Demi dagang iPhone 16 series, Apple rela nambah investasi $100 juta. Hingga saat ini, seri iPhone 16 masih dilarang dijual di Indonesia karena Apple gagal memenuhi komitmen investasi sebesar 1,71 triliun atau sekitar 107 juta US dollar untuk fasilitas R&D lokal. Sebagai respons, di awal tahun ini, Apple berjanji menginvestasikan 10 juta US dollar untuk membangun pabrik baru di Bandung sebagai upaya mencabut larangan tersebut. Namun hari ini Apple meningkatkan komitmennya hingga 10 kali lipat menjadi 100 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah, di mana angka ini mendekati jumlah awal yang seharusnya mereka investasikan. Investasi sebesar ini direncanakan berlangsung selama 2 tahun, meskipun belum diumumkan secara resmi. Selain pabrik di Bandung yang akan memproduksi aksesori dan komponen, belum jelas bagaimana sisa 90 juta dolarnya akan digunakan. Salah satu opsinya adalah meminta mitra manufaktur seperti Foxconn untuk mendirikan lini perakitan di Indonesia. Langkah ini diklaim menunjukkan keseriusan Apple untuk kembali bersaing di pasar Indonesia. ROG Phone 9 resmi rilis global. Andalkan Snapdragon 8 Elite, ROG Phone 9 series siap jadi HP gaming terbaik.
Asus ROG Phone 9 dan 9 Pro hadir dengan chipset Snapdragon 8 Elite, RAM LPDDR5X hingga 16GB di varian reguler dan 24GB untuk versi Pro, serta penyimpanan UFS 4.0 hingga 1TB. Fitur baru seperti audio redirection pada aero case dan shield case mampu mengoptimalkan suara dari speaker bawah ke arah depan, sehingga menghasilkan pengalaman stereo yang lebih baik. Layar AMOLED 6,78 inci FHD Plus-nya kini mendukung refresh rate 185Hz, meningkat dari 165Hz, dengan kecerahan puncak 2500 nits dan cakupan warna 107% DCI P3 yang memberikan tampilan lebih tajam. Baterainya 5800 mAh meningkat 300 mAh dari model sebelumnya. Diklaim bisa bertahan hingga 4,5 jam untuk gaming berat dengan kemampuan pengisian daya 65 watt. Asus menjanjikan 2 kali pembaruan OS dan keamanan selama 5 tahun, di mana ini memberikan umur pakai yang panjang. Redmi 1 jutaan baru resmi rilis. Redmi A4 5G resmi jadi 5G termurah Xiaomi, cuma 1 jutaan. Xiaomi resmi meluncurkan Redmi A4 5G di India sebagai smartphone terjangkau dengan fitur unggulan. Perangkat ini dilengkapi layar LCD 6,88 inci beresolusi HD+, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan hingga 600 nits. Redmi A4 5G ditenagai chipset Snapdragon 4S Gen 2, RAM 4GB, serta pilihan memori internal 64GB atau 128GB yang dapat diperluas hingga 1TB melalui slot micro SD. Baterai besar 5160 mAh mendukung pengisian cepat 18 watt. Kamera belakang mengusung sensor utama 50MP dan kamera depan 5MP untuk selfie. Smartphone ini juga dilengkapi sensor sidik jari di samping, jack audio 3,5 mili, FM radio, dan sistem operasi Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Tersedia dalam warna Starry Black dan Sparkle Purple, Redmi A4 5G dibanderol mulai dari Rp8.499 atau sekitar 1,6 juta untuk varian 64GB dan Rp9.499 atau sekitar 1,8 jutaan untuk varian 128GB. HP 3 jutaan terbaru Samsung. Samsung Galaxy A16 5G rilis di Indonesia, andalkan garansi panjang 6 tahun. Samsung resmi merilis Galaxy A16 5G di Indonesia pada 20 November 2024. Smartphone mid-range ini dibanderol Rp3.799.000 untuk varian RAM 8/256GB dengan pilihan warna Gold, Blue Black, dan Light Green. Galaxy A16 5G menghadirkan sejumlah peningkatan seperti layar lebih luas, bodi lebih tipis, dan chipset MediaTek Dimensity 6300 yang lebih baru dibandingkan Galaxy A15 5G. Chipset ini memastikan performa mulus untuk bermain game, menonton video berkualitas tinggi, dan multitasking. Kelebihan lain adalah dukungan pembaruan OS Android hingga 6 generasi atau hingga update Android 20, dan pembaruan keamanan hingga 6 tahun yang menjadikannya sebagai HP panjang umur. Ini jam tangan atau cincin? Casio bikin ring watch, jam tangan seukuran cincin seharga 2 juta rupiah. Casio merilis jam tangan digital terkecil berbentuk cincin pertamanya, yaitu Casio Ring Watch CRW0011JR untuk merayakan 50 tahun bisnis jam tangan mereka. Produk ini mempertahankan desain khas Casio dengan sasis persegi 8 horizontal dalam ukuran mungil, dengan ukuran sekitar 1/10 jam tangan biasa. CRW0011JR memiliki layar LCD retro 6 segmen yang menampilkan jam, menit, dan detik. Dilengkapi 3 tombol fungsional, jam ini menawarkan fitur seperti waktu ganda, kalender, stopwatch, serta lampu penanda alarm. Meski berukuran kecil, jam ini tahan air dan ditenagai baterai yang mampu bertahan hingga 2 tahun. Jam tangan ini hadir dalam satu ukuran utama, yaitu 22 versi Jepang dengan diameter 20 mm. Harga resmi produk ini di Jepang mulai Desember 2024 adalah 19.800 yen atau sekitar 2 juta rupiah. Tertarik untuk beli? Ketika Google bikin laptop, Google siapkan laptop Pixel bakal sesukses Google Pixel nggak nih?
Google dipastikan akan segera merilis laptop Pixel terbaru, menyusul debut Chromebook Pixel pada 2013 yang lalu. Laptop ini diklaim akan mampu bersaing dengan perangkat premium seperti Apple MacBook Pro, Dell, Microsoft Surface Laptop, dan Samsung Galaxy Chromebook. Google disebut akan tetap berfokus pada kualitas build yang premium, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai produsen laptop berkelas. Namun, untuk spesifikasi lengkapnya, termasuk sistem operasi yang akan digunakan, sayangnya masih belum terungkap. Peluncuran ini menunjukkan ambisi Google untuk menghadirkan perangkat yang tangguh di pasar laptop, dengan kemungkinan menyasar pengguna yang menginginkan performa dan desain mewah seperti produk kompetitor ternama. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Daftar iPhone iOS 18 dan support AI. Ini dia list iPhone yang support iOS 18.1 dan AI Apple Intelligence. Apple resmi meluncurkan iOS 18.1 dengan berbagai pembaruan menarik, termasuk fitur Apple Intelligence, yang merupakan AI generatif pertama untuk iPhone. Fitur ini menandai langkah awal Apple untuk mengintegrasikan teknologi AI pada perangkatnya, dengan rencana menghadirkan lebih banyak fitur AI di masa mendatang. Meski iOS 18.1 dapat diunduh oleh semua iPhone yang menjalankan iOS 18, Apple Intelligence hanya tersedia untuk iPhone dengan chip A17 Pro atau lebih baru. Artinya, fitur ini hanya bisa dinikmati oleh iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, dan lini iPhone 16. Pengguna iPhone generasi sebelumnya atau iPhone 15 reguler tidak akan mendapatkan akses ke fitur ini karena keterbatasan chipset yang digunakan. Update ini menunjukkan fokus Apple pada teknologi on-device yang membutuhkan chipset canggih untuk performa optimal.